Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ruang Hongki Official. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai soal SKB khususnya di bidang apa? Analis perencanaan. Analis perencanaan. Oke, saya punya teman sekarang di sini nih yang benar-benar alhamdulillah lulus untuk SKB tahun 2020 ini ya, yang untuk formasi 2009. Oke, jadi di sini tolong support saya untuk kita berbagi bersama mengenai soal-soal yang akan dibahas khususnya untuk di SKB, seleksi kompetensi bidang khususnya di analis perencanaan. Oke, langsung saja. Pokoknya tolonglah teman-teman di semua yang ada yang nonton video ini, tolong di support, di like, comment, and subscribe sehingga video-video ini nantinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk persiapan SKB di tahun depan. Oke, sekarang saya kedatangan tamu nih, teman saya dari udah lama, teman saya banget dari lama, dan alhamdulillah tahun ini sudah lulus menjadi calon abdi negara, ya kan? Nah, benar nggak? Ya, Dan abdi negara, insya Allah. Oke, dan beliau ini merupakan salah satu teman saya yang perjuangannya sangat panjang sampai bisa mendapatkan insya Allah nanti NIP, nomor induk pegawai, dari pelajaran dari awal meniti karir sampai sekarang itu sangat panjang sekali. Nah, tapi di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih soal-soal kemarin pada saat dia tes CAT dan berbagi pengalaman. Tapi bukan seperti yang lainnya ya, kita akan membahas benar-benar detail nih apa sih dia punya soal ya, bukan seperti yang lainnya kayak misalnya oh begini, tetapi ini kita lebih ke soal-soal yang memang benar-benar keluar. Jadi tolong jangan di skip video ini, tetap ditonton sampai habis, dan apapun informasi itu sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk di tahun depan. Oke, siapa namanya nih Bang ini untuk ini? Bisa ya lupa. Saputra Sani. Oke, ini beliau adalah namanya Saputra Sani, dan alhamdulillah tahun ini bisa lolos di provinsi ya, di provinsi. Nah, bisa nggak nih abang nih ngelihat ngasih tahu ke teman-teman gimana sih soal-soal kemarin yang soal SKB, sehingga dari hitung-hitungan tuh dari SKD 40% dan SKB 60% tuh insya Allah lah abang yang bisa mendapatkan peringkat untuk lanjut ke pemberkasan itu. Langsung aja Ya, ya. sini santai aja, kita ngobrol santai di sini. Jadi santai aja, pokoknya kita akan ngebahas semuanya buat teman-teman di sana gitu. Mungkin ya kalau dari saya pada dasarnya kita itu sebelum kita mengikuti SKD itu yang paling utama itu sebenarnya persiapan. Memang benar, persiapan. Tentunya pada saat kita akan mengikuti SKD tentu kita sudah lolos seleksi berkas tentunya. Ya, nah, betul. seleksi berkas itu tentunya kalian harus mempersiapkan semua segala yang dilegalisir, baik itu ijazah dan sebagainya, sampai untuk tahap lolos pemberkasan untuk yang mengikuti SKD. SKD oke. Setelah mengikuti SKD itu kalian nggak langsung serta-merta apa yang kalian pelajari di bimbel itu kalian langsung terima mentah-mentah seperti itu. Kalian harus kembangkan juga sendiri gitu. Karena memang jujur dari Ruang Hongki ini perdana saya ikut. Saya ini benar ya, ini real. Jadi pada saat perdana dia posting itu di IG, aku langsung DM dia. Benar kan gitu? Iya, benar. Aku langsung benar DM dia, aku tanya berapa tuh langsung daftar nih berapa biayanya ya. Dari Hongki langsung ngasih tahu sekian, aku langsung transfer. Aku minta jangka waktu itu ya. Iya, betul. Aku nunggu gajian. Jadi waktu itu kenapa aku berpikir untuk mengikut tes ke Hongki? Jujur aku nggak punya arah nih. Aku mau ikut tes terus bimbinganku nih apa gitu, nah panduanku nih apa. Kalau aku hantam buta aja otomatis nanti hasilnya pasti juga ya aura-aura juga gitu. Nah jadi memang pada saat daftar ke Hongki terus aku ngikut bimbel, dan aku ketemu teman-teman lama. Contohnya Hari yang tiba-tiba ngejapri aku dari grupnya dia nih, yang dia langsung tiba-tiba kumpulin kami yang sudah terdaftar. Disitulah kami sudah mulai berbagi pengalaman, apalagi dari beberapa yang sudah gabung ini sudah berapa kali tes, dan aku perdana gitu. Ya, perdana. Jadi aku berhasil gitu ya. Alhamdulillahnya aku cuma noting tulus gitu. Nah aku maju coba, ya udah aku usahakan inilah yang aku bisa sambil pelajari sambil aku kerja gitu. Nah kalau yang dari kemarin abang ini abang Putra nih pas dia tes kemarin pas SKB itu kan berapa soal? 100 soal. 100 soal ya, dan itu pasti kan ada minimal kan
Nah kita tahu nih ada kisi-kisi permenpan kemarin. Ada. Permenpan RB jelas banyak banget kisi-kisinya. Tapi saya juga masih bingung nih, apakah semuanya itu keluar apa enggak? Jadi saya nggak tahu kan. Karena jujur kalau SKB ini berdasarkan jurusan masing-masing, kemudian juga berdasarkan formasi masing-masing. Nah kalau dari Bang Putra ini sendiri bisa nggak ngasih secara detail soal-soal apa sih yang keluar pada saat kemarin tuh, ingat nggak gitu? Aku sebagian besar masih ingat soal-soalnya karena itulah yang memang soal-soal yang aku bisa jawab, dan aku bakal kasih tau juga soal yang nggak bisa aku jawab biar kalian nanti bakal cari tahu untuk bisa dapat hasil yang lebih baik dari aku tentunya nantinya. Ya, Dan siap. membanggakan Ruang Hongki ini yang tentunya inilah kalian tuh harus lulus SKD dulu kalau mau mimpi ke SKB. Nah, benar betul. kata Hongki, kalau pertama kali nanti bisa kalian baru bakal join nih, kalian akan digembleng dulu untuk kalian jangan pikirin SKB dulu, SKD dulu. SKD Nah, dulu. Untuk sebagian besar soalnya itu karena memang di formasi itu dimasuki oleh ekonomi, sosial, sama ada juga sih komputer juga. ngomong aku bingung, aku langsung ya udah ibaratnya kalau nanti persentasenya 33% ya itu dah aku 66% pegang aku pokoknya penting tulus saja, tapi ternyata kenyataannya yang keluar soal yang keluar itu 50% itu dominannya sosial, 50% kalau condongnya aku ya ke ekonomi gitu, nah tapi tetap tentang isu-isu terkini. Nah, jadi kalian tuh harus update. Berarti ini analis perencanaan, tetapi yang keluar itu tentang sosial dan juga ekonomi gitu, nggak langsung ke perencanaan totalnya gitu. Enggak. Jadi memang ada sepintas contoh, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya waktu aku belajar tutorial di via YouTube itu pokoknya kan hasil gaji juga, jangan nggak cuma beralaskan untuk satu sumber gitu kan, harus aktif. Jadi ada soal tuh gini, di mana seharusnya letak rumah sakit. Nah, di situ ada pilihan opsinya, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Dan itu kalian harus tahu dulu arti jalan tersebut, dan kalian harus sudah bisa menentukan, oh ini bagusnya di tempat ini. Pokoknya ada 3 soal itu kemarin. Letak pasar tradisional, letak rumah sakit, sama letak sekolahan. Nah itu udah pasti aku masih ingat betul soalnya, dan aku ngejawabnya ya nggak kuantum rata gitu semua karena aku ngeblin ya, jadi aku jawab ini mungkin jalan kolektor, mungkin maksudnya banyak perusahaan kali apa ya, aku pikir kalau kayak rumah sakit itu mesti di jalan kayak jalan lokal, dan cuma rumah sakit contohnya mungkin ada puskesmas juga apa di beberapa kayaknya memang menyebar, pokoknya berbuat tentang pencarian tata ruang seperti itulah. Itu dari sosialnya nih. Itu ya? dari yang sosial, ya dari sosial. Kalau yang ini, yang ingat nggak soal yang kira-kira yang sesuai dengan perencanaan, analis perencanaan itu ada nggak? Misalnya ke RPJM, RPJMD. Itu ada sekitar kalau aku ingat nggak sampai lebih dari 10 soal, bener ya? Itu ada, tapi memang ada, tapi nggak sebanyak yang memang kita tahu ini perencanaan bukan. Jadi lebih banyak kan. Biasanya kalau perencanaan kan dia ngebahas tentang RPJM daerah, RPJM nasional kalau, gitu kan. Kalau itu aja kalian baca UU-nya pasti kalian udah bisa jawab tentunya. Tapi ternyata itu hanya sebagai, kalau aku menurut kayaknya nggak sampai 10, bener kan? Aku masih ingat betul nggak sampai 10 karena ada juga pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya presiden ini mau lengser, nanti dia apa yang dipersiapkan untuk kader selanjutnya gini, yang pengganti selanjutnya dari si presiden yang terpilih ini. Nah itu kan harus cari tahu itu, apakah terus mereka nanti visi misinya, program kerjanya apa aja yang mereka persiapkan untuk nanti bisa menjalankan tugas dan kewajibannya gitu. Nah berarti dia lebih sifat umum ya, sosialnya. Umum benar. Jadi kalau kalian belajar. Tapi kok kemarin saya ngeliat nilai pada saat tes kan itu hampir cuma berapa? 200-an benar. Nah, 200-an itu kan biasa kan nilai maksimal 500 ya, 500 kan. Cuman saya masih berpikir kok di sini cuma 200, apakah soalnya susah apa gimana gitu. Kalau aku sih jujur kalau ini gimana? Dari segi SKB kan aku jujur belin nih, aku nggak seberapa tahu. Jadi aku belajar apa yang sesuai kisi-kisi yang diberikan dari permenpan itu. Cuma betul-betul jangan mengacu ke situ aja. Kalian harus aktif juga tentang isu terkini, itu yang aku bilang tadi. Lebih ditekankan pada nalar, tapi kalian nalar jangan asal nalar, bukan kayak kita jawab SMA itu orang-orang bebas enggak. Jadi yang maksudku ini nalar, misalnya contoh nih ada satu soal lagi yang aku ingat. Di suatu desa, ini tidak nyebut di mana di suatu tempat ya. Ada tradisi kalau dia motong kepala itu hebat. Nah, masuklah. Tradisi motong kepala itu hebat. Itu soalnya. Motong kepala manusia nih, bukan kepala. Okay. Jadi masuklah satu agama tertentu, dia nggak nyebutin agama apa ya, dia cuma agama tertentu. Terus
pada saat itu langsung berubahlah kebiasaan kalau motong Ya. patuh sudah bukan kebiasaan yang baik. Nah itu masuk di kayaknya sosial itu ya Sosial. Nah, di sosial. Jadi Apa tuh? dampak? Jawabannya tuh apa? Dampaknya apa? Dampak. Apa semacam Ya pengaruh apa? semacam ada akulturasi? Iya seperti itu. Nah, Jadi dia lebih ke sosial dampaknya. benar. Jadi itu betul-betul aku baru pertama kali ngelatih case kayak gitu dan itu kan ibaratnya soal aja kalau di kenyataan Ya. mah kita nggak tahu gimana. Berarti dia ini lebih case ya. Artinya Lebih case soal benar. case ya. Soalnya lebih case. Jadi kan jangan terpaku ini RPJMN tugasnya ini apa aja bagian-bagiannya ya. Kalian wajib tahu karena toh itu juga kan pada dasarnya itu juga yang jadi acuan pekerjaannya nanti, tapi lebih kepada bagaimana kan bisa pandai menalar dengan case-case tadi itu. Oke, tadi 50% ini apa? Sosial, 50% ekonomi. Iya benar. Nah, ekonomi apa nih? Ada soal yang paling gampang ekonomi. Nah, apa tuh? Ya aku betul-betul. Tapi pasti kalau nggak tahu pasti nggak bakal bisa jawab juga. Nah, apa Sensus penduduk itu dilakukan berapa tahun sekali? Itu yang paling sensus penduduk berapa tahun sekali ya? 10 tahun. Oh, 10 tahun. Bisa Dan tahu ya. tahun ini juga sensus kan? Ya, Oh, iya, betul. jadi kan udah bisa dapat satu soal nih dari podcast ini. Habis apa lagi? Apa lagi? Ada lagi yang aku ingat itu soal tentang itu. Ini yang sosial lagi yang aku ingat nih. Ya, Kepala yang tadi. sosial. Yang sosial tuh cara meredakan konflik. Itu ada beberapa macam seperti kompromi. Oh, kompromi. Ada 4 itu aku ingat ya. Terus yang paling dominan tuh yang mana? Oh, tata cara penyelesaian konflik itu Benar. itu yang untuk ekonomi ya. Itu untuk yang sosial. Nah, sosial. oh sosial ya. Sosial itu makanya kalau yang Berarti gambarannya artinya kita nggak usah mengikuti kisi-kisi Permenpan, tetapi kita harus lihat yang soal untuk analisis perencanaan ini khususnya di 50% sosial dan 50% Ya. Ekonomi ya. Benar. Dan ada maksudnya kisi-kisi Permenpan itu memang ada, cuman jangan terlalu diikuti. ada. Ya. Kalau kalian belajar di situ, perlu kalian belajar 1 bulan sebelum ujian. Nah.